ثم إلى أرواح الشهداء وجميع أولياء الحسن ثم إلى أرواح أولياء البلدة وجميع أموات الحاضرين وأنا لا يغفر الذنوب ويستر العيب وسهل في بلد مقصر في كثير من الناس. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-mu'allif adamallahu naf'a bihi wa bi'ulumi fid dharain. Amin. Masih pembahasan nawaqidul wudu sampai ke yang ketiga ya. An-naqidu tsalits iltiqa'u basyaratai rajulin wa imra'atin kabiraini ajnabiyyaini min ghairi ha'il. Yang ketiga yang membatalkan wudu adalah bersentuhan atau bertemunya, kalau di sini bahasa menggunakan ibarah iltiqa, bertemunya dua kulit ya. Rajulin wa imra'atin, laki-laki dan perempuan. Kabiraini ajnabiyaini min ghairi ha'il, yang dua-duanya itu kabir, besar. Ajnabiyaini, tidak ada hubungan mahram antara keduanya. Min ghairi ha'il, tanpa penghalang. Syurutu naqdil wudu bil iltiqa khamsatun. Syarat membatalkan wudu dengan bersentuhan ini, lawan jenis ini ada 5. Yang pertama, an yakuna bil basyarah. Ya, sentuhannya itu dengan kulit. Artinya di tubuh kita itu ada yang bukan kulit, seperti kuku, rambut, ya, gigi. Nah, ini bukan kulit. Jadi yang membatalkan itu kulit. Kharaja bihi asin. Artinya kalau kuku saya nempel sama panjang, nempel dengan kulitnya perempuan, itu tidak masalah. Karena bersentuhannya bukan kulit dengan kulit, tapi kulit dengan kuku. Ini tidak jadi masalah. Atau laki-laki yang menyentuh istrinya, atau menyentuh siapa saja yang tidak mahram, rambutnya. Ya, saya punya wudu, saya memegang rambut istri saya, tebel, saya pegang, saya elus umpama. Ini tidak membatalkan wudu selama tangan saya tidak nempel dengan kulit kepalanya. Tapi kalau sampai nempel dengan kulit kepalanya, itu membatalkan wudu. Apalagi selain gigi dan rambut. Di sini wa kadzalika batinul ain. Daleman, bukan daleman ini ya, pakai bagian dalam bola mata itu. Bola mata kulit atau bukan? Bukan. Nah, sebab ini nanti masalah ini juga menyentuh itu tidak harus nempel, tidak harus dia saat masih ada di tubuh kita. Contoh, ada kulit adat, ada kecelakaan seumpama, ya, perempuan.
kecelakaan, tangannya putus. Ya waliyadzubillah. Kemudian kita tolong. Kita cuma ambil tangannya. Yang sudah terputus, batal lah wudhu kita. Batal. Jadi walaupun bukan sudah terpisah dari tubuh seorang itu. Ya sama matanya mencotot. Terus kita sentuh itu tidak batal. Sebab itu bukan kulit. Ya, dia selaput. Selaput itu bukan kulit. Ya begitu juga kalau seandainya tulangnya metu seumpama. Terus kita ambilnya tulang itu nggak membatalkan wudhu itu. Karena tulang itu tidak membatalkan wudhu karena dia bukan kulit. Ya itu walaupun jarang terjadi tapi kan ya ini ilmu ya. Jadi tidak membatalkan wudhu dengan menyentuh itu tidak membatalkan wudhu. Yang kedua, ikhtilaful jenis. Harus beda jenis. Beda jenis, maksudnya, ya kita kan satu jenis, perempuan sama laki-laki satu jenis ya. Manusia sih, sama-sama jenis manusia. Ya, beda model toh kan. Ya kalau, tapi di sini pakai bahasa umum aja, ikhtilaful jenis, beda jenis. Fala naqdha bainal mar'atain warrajulain. Maka tidak ada batal wudhu antara dua perempuan, perempuan dan antara laki dengan laki. Saya nyentuh antum, tidak wudhu. Perempuan sama-sama perempuan, tidak. Walaupun orang lain tidak batalkan wudhu. Walaupun yatasawwar kasuratil mar'ah, yatakhannas, ya membencongkan diri. Bencongkan ada dua. Ada bencong syar'i, ada bencong perapatan. Apa bedanya? Kalau bencong syar'i itu apa? Secara syariat dia dihukumi khuntha muskil, bencong. Secara syariat. Nah itu alladzi khuliqa yang diciptakan dari lahir itu alatan. Dia mempunyai dua alat. Punya dua alat. Ada alat kelamin perempuannya, ada alat kelamin laki-lakinya. Dan dua-duanya fungsi. Ya, dua-duanya fungsi. Sama bagian ereksi alat lakinya. Nanti bagian buang air kecil alat kelamin perempuannya. Artinya dua-duanya fungsi. Ya. Nah ini kalau dua-duanya fungsi berarti dinamakan bencong khuntha. Nah ini tidak bisa nikah orang seperti ini. Nanti ada hukum bencong itu ada. Ya ahkamul bencong, ahkamul khuntha muskil itu ada. Kemudian nanti ada bencong juga man lahu alah la tushbihu ahadahuma. Dia diberi alat kelamin oleh Allah, diciptakan, tapi tidak mirip dengan alat kelamin laki, tidak mirip dengan alat kelamin perempuan. Tidak mirip dengan alat kelamin laki, tidak mirip dengan alat kelamin perempuan. Ini juga dinamakan khuntha muskil. Ini kalau disentuh, itu membatalkan wudhu. Kalau disentuh, batalkan wudhu. Jadi saya nyentuh bencong seperti itu batalkan wudhu. Kenapa? Karena ada kemungkinan perempuan. Dan si perempuan juga pegang dia, batalkan wudhu. Karena ada kemungkinan laki-laki. Sehingga dia tidak bisa nikah. Karena kalau nikah, ujug-ujug asli wadon, berarti ya, kalau nikah ujug-ujug asli lanang, gitu, nikahnya sama laki semua. Ternyata hakikatnya dia, nah ini yata'adzar nikahuhu hatta yatabayyan. Jadi nikahnya itu ma'dzur, tidak bisa dijalankan, layan akid sampai terbukti bahwa dia itu asli perempuan atau laki-laki.
jadi imamnya laki-laki juga tidak boleh. Dia boleh jadi imamnya perempuan. Jadi imamnya laki-laki tidak boleh. Nah, tapi kalau bencong-bencong perapatan, nah ini tidak membatalkan wudhu. Antum sentuh bencong tuh yang di perapatan. Assalamualaikum. Namanya siapa? Susi kalau malam. Nah, kalau siang Susanto. Nah, semua. Ya ini kalau disentuh tidak batalkan wudhu karena namanya mutakhannith. Namanya bukan khunsa muskil tapi mutakhannith. Mutakhannith itu dia dandan layaknya apa? Layaknya perempuan. Itu laki-laki. Sekalipun sampai merubah alat kelaminnya. Ya. Sampai merubah alat kelaminnya, transgender. Merubah kelaminnya menjadi kelamin perempuan. Sama. Kita tidak membatalkan wudhu. Kita bersentuhan dengan dia tidak membatalkan wudhu. Atau dirubah. Laki-laki atau perempuan yang berpose layaknya laki-laki. Dari potongan rambutnya, kemudian merubah payudaranya, dioperasi, bahkan merubah kelaminnya. Contoh pakai bahan nuklir. Ya. Nah ini tetap dia hukumnya perempuan. Artinya sesama, kalau disentuh sama perempuan, perempuan yang nyentuh dia itu tidak membatalkan wudhu. Karena aslinya perempuan. Insya Allah jelas. Ya. Jadi ikhtilafus wa kadzalikal khunsa lisyak. Begitu juga bencong. Bencong di sini bukan bencong apa? Bukan bencong perapatan ya. Bukan orang yang laki-laki menjadi perempuan atau perempuan yang menjadi laki-laki. Itu yang kedua syaratnya. Jadi yang pertama tadi bil basyarah, bersentuhannya langsung kulit. Yang kedua ikhtilaful jenis. Yang ketiga an yakuna kabira ini. Dua-duanya dewasa. Nah, yang dimaksud dewasa ukurannya apa? Ukuran dewasa itu bukan baligh ya di sini. Ya, ukuran dewasa sekali lagi bukan apa? Bukan baligh. Dan kalau dia tidak keluar sperma, tidak menstruasi, wis umur 14 itu gede. Udah besar tuh. Yang dimaksud an yakuna kabira ini itu balagha hadda syahwah. Orfan. Dua-duanya yang nyentuh dan yang disentuh, ya, yang bersentuhan dua-duanya itu harus balagha hadda syahwah. Mencapai usia yang sudah nyahwati secara umum. Ya, secara umum sudah nyahwati itu umur berapa? Ya. Bihaitsu sekiranya di sini diterangkan law ra'ahu ma sahibu tab'is salim lashtahahuma lizawaj. Sekiranya kalau keduanya dilihat oleh orang yang normal. Ya, sahibu tab'is salim, orang yang punya jiwa normal. Ya, sesuai umur ya ini ya, sesuai umurnya orang jiwa normal loh. Ya, lashtahahuma, maka akan punya syahwat kepada keduanya. Yang dimaksud di sini syahwat itu apa? Bukan berdirinya alat kelamin, bukan. Syahwat itu mail. Punya rasa. Mail. Jadi condongnya si nafsu ini untuk apa namanya? Zawaj. Kalau dinikahkan itu sudah boleh digarap lah kalau bahasa ini ya. Wa illam yakuna balighain, sekalipun dua-duanya belum menginjak usia baligh. Ya, berarti kan ini juga ada urusan sama postur ini. Ya, ada urusan sama postur. Bi ihda alamatil bulughi salas. Walaupun dia tidak terjadi baligh dengan 3 tandanya baligh. Itu nanti tandanya baligh akan diterangkan di syarat wujubis shalah.
Sebentar. Barangkali ada keterangan di sini. Di sini wala yataqayyad bi sab'i sinin. Tidak terikat dengan umur. 7 tahun, tidak. Ya, tidak mesti umur 7 tahun, enggak mesti. Kenapa? Likhtilafi dzalika bi ikhtilafis sughar. Karena hal itu berbeda dengan perbedaan anak kecil ya. Anak kecil kan masing-masing ya. Ada yang umur 10 tahun bongsor, ada. Ada yang umur baru 7 tahun, tapi sudah seperti anak umur 14 tahun mungkin. Ya, tapi dibalik aja. Dibalik itu jangan. Ada anak umur 20 tahun, tapi masih seperti anak umur 3 tahun, tetap batali wudhu loh. Oh, diwalik-walik. Nanti kalau diwalik, wong tua sing wis tua nemen orang nyahwati kowe. Umur 100 tahun, kan ndak nyahwati. Masa antum syahwat sama orang umur 100 tahun? Apa ndak batali wudhu? Batali wudhu. Jadi dibalik jangan. Ya, tidak berlaku hukum kebalikannya itu enggak. Insya Allah jelas ya ini ya. Yang keempat, an yakuna ajnabiyain. An yakuna ajnabiyain. Dua-duanya harus ajnabiyain. Tidak ada hubungan mahram. Ya, tidak ada hubungan mahram. Yang mahram itu siapa aja sih? Yang mahram itu usul furu' ke atas. Jadi bapak, ya ibu, ibunya bapak, bapaknya bapak, ibunya ibu, bapaknya ibu, dan ke atas itu nyabang. Gitu-gitu ya. Itu tidak ada yang batalkan wudhu. Ya, ke atas tidak ada yang batalkan wudhu. Ke samping sama. Adiknya bapak, adiknya ibu, kakaknya bapak, kakaknya ibu. Ke samping. Tidak ada yang batalkan wudhu. Kemudian ke atasnya juga samping. Juga tidak ada yang batalkan wudhu. Ya, adiknya kakek, tidak batalkan wudhu. Adiknya nenek, tidak batalkan wudhu. Jelas? Jadi ke samping tidak ada yang batalkan wudhu. Sama hukumnya sama paman, sama bibi itu. Itu tidak ada yang batal. Tapi anaknya batalkan wudhu. Anaknya paman batalkan wudhu. Anaknya paman batalkan wudhu. Anaknya adiknya kakek. Kakek saya punya adik. Adiknya punya anak. Itu sama hukumnya dengan sepupu. Ya. Pokoknya anaknya samping batalkan wudhu semua. Tapi sampingannya orang batalkan wudhu. Jadi paman, bibi, atau ke atasnya itu, kita punya kakek, punya adik, itu tidak batalkan wudhu. Mari dhuwure maning, buyut, ya adiknya itu tidak batal. Maning dhuwure maning, gantung siwur, nah itu sama ya. Tapi anak-anaknya batalkan wudhu. Anaknya mereka batalkan wudhu. Anaknya paman batalkan wudhu. Anaknya adiknya kakek, kakaknya kakek batalkan wudhu. Itu hukumnya sama seperti sepupu itu. Ya, terus ke bawah. Anaknya kita, cucu. Ya, cucunya cucu ke sana ke bawah itu tidak ada yang batalkan wudhu. Paham? Termasuk yang tidak batal wudhu itu musyawarah. Ya, bisa babil musyawarah, bisa babil nikah, afwan. Kalau ipar batalkan wudhu enggak? Batalkan wudhu. Ya, bisa turun ranjang. Atau naik ranjang ya. Naik ranjang area dinikmati berarti kawin karo kakangnya ya, naik ranjang. Kalau turun ranjang ke bawah sih.
Nah, itu. Ipar, termasuk ipar itu bibinya istri. Kita punya istri, punya bibi. Itu ipar termasuk itu. Ipar itu enggak harus apa? Enggak harus kakak beradik. Itu termasuk. Nah, tapi mertua enggak batalkan wudu. Mertua enggak batalkan wudu. Tapi adiknya mertua batalkan wudu. Tergolong ipar. Mertua enggak batalkan wudu. Walaupun sudah cerai. Ada orang nikah, sudah cerai. Jadi mantan istri ada, mantan suami ada. Tapi mantan mertua enggak ada. Mertua selama-lamanya akan jadi mertua. Jadi kalau ada orang kawin cerai sampai 20 kali. Berarti mertuanya pira? 20. Mertuanya 20 orang itu. Enggak ada. Iya, ari dihitung kowe maksudnya ari ora sepaket apa berarti ya? Ari sepaket kan. Iya. Ya. Jelas ya? Kalau mertua enggak batalkan wudu, berarti mantu batalkan wudu enggak? Ya, kalau mertua enggak batalkan wudu kan otomatis mantu yang enggak batalkan wudu. Ya, bukan mantunya mertua. Jelas? Ngerti? Anaknya ipar ya batalkan wudu, jelas itu. Ipar aja batalkan wudu, apalagi anaknya. Ya, jadi sekian filmannya loh, sekian. Apa ya? Ipar itu namanya. Ipar adalah maut. Ya, karena aslinya dalam satu rumah itu enggak baik. Ya, kecuali kalau sering di rumah atau ada ibunya, aman ya. Hari uripe dhewekan untung aja. Nah, terus gini. Mas Is, Mama. Gak apa-apa Mas Is. Nikah sama janda. Jandanya punya anak perempuan. Ini Mas Is batalkan wudu enggak sama anaknya janda? Idza dakhala biha. Kalau Mas Is sudah dukhul sama si janda ini, maka anaknya langsung jadi anak tirinya, enggak batalkan wudu. Tapi qabla dukhul, sebelum Mas Is hubungan badan dengan si mantan janda, harus dikawin sih. Ya, ini batalkan wudu. Ya, batalkan wudu. Tapi kalau dibalik enggak loh. Kawinnya karo anaknya, langsung enggak batal wudu sama ibunya mertuanya. Walaupun belum dukhul. Enggak ada syarat dukhul. Jadi kalau kawin sama ibunya belum dukhul, ya itu enggak batal wudu, masih batal wudu sama anaknya. Tapi kalau sudah dukhul, enggak batal wudu. Kawin sama ibunya. Ya, kawin sama ibunya. Nah, si anak ini, anaknya si janda ini, enggak batal wudu kalau belum dukhul. Tapi kalau sudah dukhul, sudah enggak batal wudu. Ya. Tapi kalau yang dikawin anaknya, ibunya langsung jadi mertuanya. Walaupun wis cerai. Walaupun sudah cerai ya. Anaknya ipar. Oh, anaknya ipar. Anaknya ipar ponakannya istri ya, bukan ponakannya kita. Bukan ponakannya kita. Saya punya istri, istri saya punya adik laki-laki, 2 anak wadon, karena aku batal loh. Iya, sama saya batal loh, karena ponakannya istri bukan ponakan saya. Ya, sama juga dengan dibalik kok, istri saya punya adik saya punya anak laki-laki, batal nggak sama istri saya? Batal loh, ponakannya saya sih bukan ponakannya istri. Ya, jelas. Hati-hati loh. Ini berseliweran di rumah kita nih di ini. Jabat tangan berarti nggak boleh.
Ya jelas tidak boleh. Iya. Kan sulit itu ya. Sulit dibilang sombong antum lebaran. Karena hukum awam itu tetap kakak beradik, seperti kakak beradik. Ya bahkan berpelukan. Nah, itu repotnya. Habis itu udah. Ya. Jelas. Nah, kalau dibalik nih sekarang, saya balik ya. Ada perempuan kawin sama duda. Dudanya punya anak laki. Dudanya punya anak laki. Mahram enggak anaknya si duda ini? Hah? Mahram. Dukhul atau enggak dukhul? Ya, beda ini kalau dibalik beda. Ya, saya ini ya, itu sama seanak-anaknya nanti. Contoh mbah saya. Mbah saya sama nikah. Ya. Nikah sama jadi madu, kawin lagi. Kawinnya 10. Kawin cerai 10. Itu berarti saya punya ibu tiri 9 nanti. Punya ibu tiri 10 itu. Itu bojone 10. Bojone 11 berarti saya punya ibu tiri. Punya mbah tiri bukan. Mbah tiri itu iya. Punya nenek tiri itu 11 10 ya. Sing daerah sing asli sing asli. Mbah asli. Walaupun belum dukhul. Kur dikawin-kawin tok. Agak nikah tok ya, sama. Kan kalau kayak di Timur Tengah itu banyak pembantu itu dinikah sama majikannya. Ya. Dulu ini saya bicara dulu itu banyak. Untuk apa? Biar masuk keluar rumahnya itu mudah. Ya, jadi kalau pembantu tidak dinikah kan kadang dia buka kerudung, buka ini, untuk kerja kan susah, akhirnya dinikah. Ya. Akhirnya dinikah. Nah itu sama anak-anaknya si majikan ini, ya mahram semua. Walaupun belum dukhul, walaupun tidak dukhul. Apalagi kalau dukhul, udah ada ngomong lagi, nggak usah ngomong. Ya, jadi syaratnya jadi ibu tiri itu tidak harus dukhul. Cukup akad nikah itu sudah jadi ibu tirinya. Hah? Dapat dari bapaknya, dari suaminya, bukan dari anaknya Pak Haji. Iya. Kira kok bahas waris gue mana ya Pak Haji. Ya. Pak Haji senang juga waris wasiatnya. Lah sekarang duda punya anak laki, janda punya anak perempuan, nikah. Duda punya anak laki, janda punya anak perempuan. Duda sama janda nikah. Anak sama anak mahram enggak? Enggak mahram, boleh dikawinkan. Ya, boleh dikawinkan. Atau anaknya dulu. Yang kawin anaknya dulu. Anaknya janda sama anaknya duda. Ini duda sama janda besanan nih. Boleh enggak kawin? Boleh. Enak malah. Warisannya jadi siji Pak Haji. Ya, itu. Ya, enggak ribut-ribut lagi udah. Jelas? Nah, termasuk mahram itu rodok ya. Rodok itu ke atas, itu sama dengan nasab. Ke atas. Jadi ibu sama dengan mahram bin nasab ya. Ibu susu, adiknya ibu susu, kakaknya ibu susu, itu jadi paman sama bibinya semua itu. Paman sama bibinya semua. Ke atasnya jadi mbahnya. Jadi jid sama jadahnya. Begitu ke samping, sama-sama nasab. Tapi ke bawah enggak. Ke bawahnya iya, sama dengan nasab. Jadi nanti cucunya si anaknya dari cucunya. Tapi minggir ora. Ke samping enggak. Contoh, saya punya saudara. Saudara saya disusui sama orang. Apa saya jadi mahramnya orangnya susui saudara saya? Enggak. Ya. Nanti pembahasan
syurutur rodho itu ada di fikih nikah itu. Masalah rodho ada fikih nikah. Jadi yang dimaksud rodho itu gimana supaya bisa mahram. Ya ada syurutnya, ada kriterianya. Dia sembarangan. Bukan nanti wis gede nyusu jadi anak susune ora. Antum nih mau nyusu sama istrinya antum nggak apa-apa. Penting sewu ora apa-apa. Nggak apa-apa, bukan jadi anak susunya, jadi mahramnya enggak. Iya, itu ada fatwa ulama Mekah itu, tahu? Ada fatwa ulama Mekah itu ya. Iya, itu yang apa namanya? Rodok dengan dengan karyawannya. Bosnya perempuan, karyawannya laki. Lah rodok kabeh pribe? Karyawannya 20 nyusu kabeh. Biar nggak mahram kabeh, ini fatwa fasid itu. Ya, fatwa fasid. Ada juga itu di grup-grup Facebook ada itu. Ya, ustadz-ustadz itu kan yang punya murid-murid rodok ke ustadznya biar nanti jadi muridnya mahram. Namanya rodok, ndak genah. Ya, fasid itu. Gimana mau rodok? Ya, dan dalam pentilek ribe mau wis. Kian di situ suara bener kok. Karena bener fasid. Jadi umurnya itu harus di bawah 2 tahun. Bayi umur di bawah 2 tahun. Kalau udah besar namanya bukan rodok itu. Dolanan keluarannya. Jelas insyaallah ini. Jadi laisa bainahuma mahramiyah. Jadi bersentuhan dengan sepupu misanan batal wudu ya. Jadi bukan bada. Kita ikut madhab Hanafi aja. Kalau begitu. Sebab madhab Hanafi itu kalau sudah terlalu sepuh, perempuan ajus, itu tidak batalkan wudu. Apa ya boleh, ya bukan, tidak haram, tidak. Adapun kalau batalkan wudu atau tidak, atau di madhab Malik kan sentuhan lawan jenis kalau tidak syahwat, tidak batalkan wudu. Bahkan di madhab kita, antum bukan nanti kitab Minhaj ada, punya Imam Nawawi. Ya. Jadi muqabilul azhar, muqabilnya azhar itu tidak membatalkan wudu selama tidak apa? Tidak syahwat. Nah. Angel ini makanya wong ngaji bertemu sama orang yang tidak ngaji itu paling repot. Jadi bener syair itu, syairnya Imam Syafi'i apa syairnya Imam Waqi apa saya lupa. Wal jahiluna li ahlil ilmi a'da'u. Jadi walaupun batiran, wong bodoh karo wong alim batiran. Ki a'da'u aslinya musuhan. Iya. Walaupun saudara, tapi aslinya neng segi hukum musuhan. Karena itu sih nanti akan berselisih. Sama antum nggak mau salaman, nanti antum akan apa? Akan dimusuhi. Jadi wal jahiluna li ahlil ilmi a'da'u ku temenan. Beneran itu. Antum ngaji sudah tahu, bisa jadi musuhnya keluarganya dewek. Iya. Dia dengan kebenarannya mereka dengan kebenarannya mereka sendiri, kebenaran yang mengada-ada tapi ya ngarang. Itu kayonge kan hukum orang awam kan kayonge. Kayonge taulih, kayonge ya. Jadi hukum itu nggak bisa pakai perkayongan ya. Kemudian yang kelima, yang terakhir, an yakuna bi ghairi ha'il, tanpa penghalang. Kalau ada penghalang, tidak masalah. Jadi salaman pakai kain atau kita nyentuh ini aja. Kalau bajunya lubang-lubang ya, kalau lubangnya besar nyentuh ya batal. Tapi kalau sekiranya lubangnya enggak. Jadi dilihat kan ada baju yang lubang-lubang, tahu nggak antum? Itu kalau ada tekanan ya berarti nyentuh. Karena dia kalau ada tekanan kan mencotot. Itu batalkan. Hah? Mondarani najis yo. Luwih dimusuhi maning antum kalau pakai sarung tangan ya gitu. Jadi emang
memang harus sama-sama tahu. Makanya gini nih, saya kalau lagi ngajar laki-laki, saya nggak suka nerangin hak-hak perempuan ke laki-laki. Karena kok akibatnya apa? Antum nuntut perempuan. Laki-laki nuntut perempuan. Juga kalau kajian ibu-ibu, saya nggak suka menerangkan haknya laki-laki ke perempuan. Nanti dia jadi nggak bakti sama suaminya. Jadi saya mau bicara hak laki-laki dan perempuan harus ada dua-duanya. Harus apa? Harus ada dua-duanya. Kalau saya sama laki-laki, ya saya habisin yang laki-laki. Ya, supaya orang nuntut baik. Ya. Antum kira bikinin kopi perempuan wajib buat antum? Enggak. Gawe kopi dewek kemana? Kan gitu, saya nyeranginnya gitu. Nah, kalau dua-duanya kumpul baru enak saya neranginnya. Iya. Ora tumpang tindih ora. Jelas? An yakuna bi ghairi ha'il, ya, tanpa apa? Penghalang. Fala naqdu idza kana bainahuma ha'il wala raqiqan. Maka tidak membatalkan wudu jika di antara keduanya ada penghalang. Tidak harus dua-duanya pakai penghalang. Pokoknya salah sijine mau penghalang. Nah, itu. Lah kalau jima, alafuminkum, jima pakai kondom, batal wudu enggak? Jima pakai kondom dan nyentuh loh ini. Jadi borongnya dawa semua. Dan nyentuh sampai nyentuh cuma mlebu tok di bagian kondom, batal wudu apa enggak ya? Dari mana batalnya? Hah? Sing wadon batal, sing lanang apa? Iya, keluarnya ya mesti mas pan apa mlebu tok aja, mesti ana metune. Hah? Yang laki batal wudu apa enggak? Kalau enggak bersentuhan berarti enggak batal wudu. Tapi wajib mandi. Iya. Ma aujaba a'dhama amran la yujibu adwanahuma. Kasih lagi itu. Nih, saya mau tanya. Ana wong, nih saya ini fikih ya, fikih loh ini. Ada orang kemaluannya terbelah dua, lorong-lonong. Bukan kemaluannya dua, kemaluannya satu, cuma ngepang, kebelah dua. Mungkin apa? Tapi sih bisa ngadeg. Si pokoknya si jitok, si jin orang mlebu wajib atus boleh. Wajib mandi apa enggak? Enggak wajib karena hasyafahnya itu enggak masuk semua, separuh tok. Separuhnya siapa sih? Enggak wajib mandi karena separuh. Benar. Lah kalau masuknya kedua, perempuannya dua, si jinul bumene, mama. Yang laki wajib mandi, yang perempuan enggak wajib. Karena yang perempuan masuknya separuh, dimasuki separuh-separuh. Tapi yang laki masuk dua-duanya. Fikih itu. Saya mau tanya lagi nih sama antum. Ada raksasa, kemaluannya kayak pintu. Antum mlebu jero, batal wajib mandi apa enggak? Wajib, karena antum masukkan kemaluannya antum. Hah? Ya. Ya bukan nemu raksasa, antum bukan. Apa? Melebu orang uja. Iya, tendarane apa? Jebule kon ya kowe kan. Jebule mlebune mundur. Mlebune mundur, kemaluannya enggak ikut masuk. Antum metok sing mlebu. Hah? Tak mandi. Ya. Masail fil iltiqa. Persoalan dalam iltiqa. Lamsul udwil muban, ini sudah saya terangkan ini. Jadi saya baca aja ya. Lamsul udwil muban, menyentuh anggota tubuh yang sudah terpisah dari tubuh. Idza kana al munfasil fawqa nisfil jasad,
fauqas surrah kayadin. Kalau yang terpisah itu di atas apa namanya? Pusar kayadin seperti tangan, maka menyentuhnya itu membatalkan menurut Al-Imam Ibnu Hajar. Tapi menurut Imam Romli mau bawah mau atas sama. Yang penting baqiya ismuh, namanya masih ada. Namanya tangan masih ada. Tapi kalau sudah kulit tok, kulitnya siapa orang ngerti? Nggak batal karena sudah nggak ngerti ini kulit apa, kulitnya siapa udah nggak ada namanya. Idza baqiya ismuh masih. Ya, artinya kita masih tahu ini dekene wadon apa dekene lanang, kita masih ngerti ya. Idza akhbarahu ahadun binaqdi wudu'ih fayantaqidu idza kana ma'suman 'inda ramli wa yakfi 'inda Ibnu Hajar idza kana 'adlan. Kalau ndak ada angin, ndak ada apa, tiba-tiba ada yang ngabarkan kepada kita, wudumu batal loh. Batal lah wudu. Kalau yang ngabarkan maksum, Nabi, yang ngabarkan Nabi, ya sama Pak Haji Toro ketemu Nabi Khidir. Nabi Khidir ngomong maring Pak Haji, "Ji, wudumu batal wudunya Pak Haji." Ya, karena Nabi tidak berbohong. Ya Pak Haji, mau kan pergi ketemu Nabi Khidir ngomong. Soalnya nenggane kayaknya sing potensi ketemu Pak Haji tok. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah. Qala al-Imam al-Ghazali rahimahullahu ta'ala wa adamallahu nafa' bihi wa bi'ulumi fid dharain. Wa ma huwa mulabisun lahu, qala wa ma huwa mulabisun lahu yajibu tanbihuhu alaih kama law kana 'indal Islam labisan lil haril au jalisan fil ghasbi aw nadhiran ila ghairi mahram fayajibu ta'rifuhu dzalik. Sesuatu yang mulabis lahu yajibu tanbihuhu alaih. Kita wajib mengingatkan orang yang mulabis, yang berbuat sesuatu yang menyalahi syariat. Ya, yang menyalahi syariat, walaupun itu ringan, seperti labisan lil harir. Ada orang pakai sutra, dia nggak tahu hukumnya, kita kasih tahu. Ada orang duduk di tempat duduk orang lain. Contoh, sepeda motor. Antum duduk di sepeda motor orang. Itu namanya ghasab. Ya, tahu ghasab? Ghasab itu pakai, nggak izin, tapi nggak dicuri. Ya seperti duduk di atas sepeda motor. Antum mau nggak sepeda motornya antum didudukin sama orang? Orangnya gemuk lagi. Nggak mau kan? Protol nanti. Ya, pamanin duduknya seenaknya. Sepeda dijagang, duduk, kakinya nggak jaga sama sekali. Jadi di atas. Kan bisa patah itu. Mesti nggak mau kan? Nah, antum juga nggak boleh. Itu namanya ghasab. Kasih tahu orangnya kalau dia nggak tahu. Orolih loh, jagongi kayak aku. Sekedar ngasih tahu, jangan maksa. Mau dikaprati. Sekedar ngasih tahu, kita ngasih tahu. Ya, kita ngasih tahu. Supaya dia selamat dari dosa. Itu tujuannya. Tujuannya supaya dia selamat dari apa? Au nadhiran ila ghairi mahram. Atau melihat, nazir itu melihat, tapi tahu kan melihat gimana? Melihat sing kayak orang neliti gitu. Nah, itu ila ghairi mahram, kepada yang bukan mahram. Sama ndeleng pupune wong.
Ya sepisan orang mujar apa-apa, terus-terusan aja. Ya. Fayajibu ta'rifuhu dzalik, maka wajib mengingatkan hal itu. Maksudnya memberitahukan hukumnya. Ya, memberitahukan apa? Memberitahukan hukumnya. Atau seperti antum kalau masuk masjid, biasanya ada air. Ada air fasilitas masjid, air minum. Kowe kudu enteng antum minumnya. Tahu dari mana hukum kudu enteng? Karena air yang disumbangkan di masjid, selain buat wudhu, bukan air pam, bukan air yang buat wudhu, ini air minum. Orang nyumbang ke masjid itu berarti tasbil lisyurb. Namanya semi wakaf, bukan wakaf, karena air nggak bisa diwakafkan. Dia pasti nyumbangkan air di situ untuk diminum, bukan untuk dibuang. Artinya kalau antum minum separuh berarti harus buang separuh. Dosa antum. Ini ngerti gue sih nggak gue. Lah, udah habis sih, bawa pulang. Makanya budayakan kalau mertamu atau kemana atau ke masjid ambil, bawa balik. Jangan diminum terus ditinggalkan separuh. Tidak ada yang mau berkahnya kita. Ya aja, tak tinggal separuh kayak ndak wong dukut berkah. Siapa sih yang gelem dukut berkah kita orang? Beda sama Pak Haji ya. Rebutan. Jangan bawa pulang karena itu disumbangkan oleh orang untuk diminum. Ya, sama juga dengan kopi, habiskan tapi aja ampas-ampasnya. Yang perlu dibuang apa-apa. Ampasnya minum nanti gimana? Nah, terus jangan berlebihan juga. Lah kok banyu-banyu sih nempel nang gelas kayak dilatih berarti. Enggak. Ya. Itu sudah umumnya dibuang ya dibuang, tapi itu jangan kalau yang separuh. Ya kalau mertamu itu jangan dibiasain separuh antum minum terus ditinggal, bawa. Sebab saya bulbet ki ora seneng ditinggali separuh kayak gue. Ya dibawa lebih seneng. Oh dari saya bulbet siapa sih belum berkaya tinggal-tinggal kayak gue ya. Ya kan? Ya, yang seperti itu harus diberitahu. Itu kalau dibiasain kan nanti kita kalau masuk masjid juga ambil fasilitas air juga. Nanti sudah biasa bawa airnya dibawa. Tapi aja nggak wasi ngisi utuh kok. Mesti ngisi itu digawa nih sadus. Nah, yang sudah kadung dicoblos itu. Yang penting jangan kotak kosong. Fayajibu ta'rifuhu dzalik. Wa ma laysa mulabisan lahu walakinnahu bisadati ta'arrud lahu 'alal qurb. Atau dia belum berbuat tapi ada potensi dia akan berbuat. Itu juga dikasih tahu sebelum berbuat. Ya, kal akli wasyurbi fayajibu ta'limuhu. Seperti makan, minum, kita kasih tahu yang halal yang mana, yang haram yang mana. Ya kan tempe halal, tapi kalau tempenya dapat nyolong haram. Kasih tahu yang gitu-gitu. Ya. Kodok haram. Walaupun nginungnya kuah hetok, tetap haram. Ya, aja maring warung suwike ya. Karena kodoknya haram, kuahe haram, sing halal segane tok. Ya, sing dagangnya haram oh. Itu bojone antum sih. Roli disentuh-sentuh ya. Fayajibu ta'limuhu, yang seperti itu harus dikasih tahu. Ya, karena itu berulang setiap hari di antara kita. Saling mengingatkan. Tawasau bil haqq. Ya. Tawasau bis sabr. Hatta idza kana fi baladin yuta'ata fihi syurbul khamr wa aklu lahmil khinzir. Walaupun kita masuk di satu desa, di satu kota yang sudah menjadi umum minuman-minuman keras dan makanan-makanan haram. Ya, seperti makan daging babi, daging anjing, karena ketidaktahuan mereka mungkin. Kayak orang masuk Kalimantan, banyak orang Islam makan babi. Karena baru masuk Islam, dia nggak tahu. Ya, masih piara, masih. Ya. Fayajibu ta'limuhu dzalik wa tanbihuhu alaihi wa ma wajaba ta'limuhu wajaba alaihi ta'allumuh. Yang wajib dipelajari berarti yang wajib dia tahu berarti wajib dia apa? Dipelajari.
Wallahu a'lam bishawab.